Buat batik pakai tinta malam. Tinta malamnya tumpah, terkena sepatu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan juga halo teman-teman semua. Ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Suci Fadila dengan NIM 44230100004 yang pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas TB2 saya mengenai pengaruh agama Islam terhadap kehidupan sosial seorang manusia sebagai landasan way of life. Yang tentunya sebelum saya melakukan presentasi, saya ingin menampilkan sebuah video animasi yang telah saya buat terkait dengan materi saya. Mari kita saksikan. Permisi Mbak, aku mau minta tolong ambilin buku yang di atas, boleh nggak Mbak? Maaf ya Mbak merepotkan, karena kakiku kondisinya seperti ini dan aku tidak sampai untuk mengambilnya. Hah? Mengambilkan buku? Hello? Aku juga sibuk ya, aku nggak ada waktu tuh buat ngambilin buku orang kayak kamu. Ya, gimana ya? Aku males aja sih berhadapan dengan wanita berkulit hitam. Rasainlah, ambil sendiri. Bye. Astagfirullahalazim. Bagaimana wanita itu bisa berperilaku kejam seperti itu terhadap ibu yang membutuhkan pertolongan? Aku harus menolong ibu itu. Aku harus mengambilkan buku yang ia minta. Ibu, ini buku yang kamu minta. Sudah aku ambilkan. Semoga bermanfaat ya, Bu. Wah, terima kasih banyak ya, Nak. Maaf jika Ibu merepotkan. Semoga kamu selalu dilimpahkan rezeki dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Nah, teman-teman semua, jadi dialog tadi merupakan contoh dari bagaimana kita berkehidupan sosial dengan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk berkehidupan sosial, karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang bergantung pada orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Kita diajarkan untuk tidak egois dan saling menghargai terhadap sesama, agar kita dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang erat antar sesama, meskipun dia berbeda suku, ras, atau agama. Dari Anas radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri?" Hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, dan Nasai. Maka dari itu, Islam sebagai landasan way of life mengajarkan kita untuk menghargai, menyayangi, mengasihi, dan menghormati sesama kita pada kehidupan sosial kita. Maka dari itu, setelah ini saya, Rama Suci Fadila, akan membahas bagaimana peran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai landasan way of life. Berikut presentasinya. Selamat menyaksikan. Nah, bagaimana dari video animasi yang sudah saya tampilkan sebelumnya? Apakah sudah bisa menjadi sebuah gambaran dari topik yang akan saya bahas? Oke, jadi saya ingin mempresentasikan mengenai pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial sebagai landasan way of life. Baik teman-teman semua, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan dulu nih poin-poin bahasan yang akan saya bahas dari presentasi saya. Yang pertama ialah latar belakang, yang kedua Islam sebagai landasan way of life, yang ketiga tujuan dan manfaat agama Islam, yang keempat pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial sebagai landasan way of life, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.
Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan hal apa yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul tersebut. Nah, judul yang saya angkat ialah pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial sebagai landasan way of life. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia yang memang penyebarannya sangat cepat dan sangat signifikan. Sehingga siapa sih yang tidak mengenal agama Islam pada saat ini? Nah, agama Islam tidak hanya sebagai agama atau pedoman biasa saja, namun Islam juga dijadikan sebagai landasan way of life. Di mana landasan way of life merupakan suatu konsep seseorang menjadikan Islam sebagai landasan dari tatanan kehidupannya. Salah satu ajaran agama Islam sebagai landasan way of life ialah sebuah konsep yang menekankan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, namun mencakup seluruh aspek kehidupan di manusia. Salah satunya yaitu aspek kehidupan sosial yang menjadi dasar kehidupan seorang manusia. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita menjalin silaturahmi, bagaimana cara kita dapat dipercaya orang lain, dan bagaimana cara kita membangun suatu hubungan yang harmonis, yang baik, yang positif hingga dapat membawa ke surganya Allah. Nah, untuk itu hal inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas topik ini. Langsung saja kita ke materinya. Oke, untuk materi yang pertama ialah Islam sebagai landasan way of life. Islam dapat disebut sebagai way of life atau cara hidup karena agama ini memiliki dampak yang sangat mendalam dan meresap dalam seluruh aspek kehidupan individu yang menganutnya. Islam sebagai way of life mencerminkan gagasan bahwa Islam bukan hanya ajaran ritual atau kepercayaan, tetapi juga sebagai panduan yang relevan dalam menghadapi tuntutan kehidupan modern. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam, individu diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, berdaya tahan, dan damai, serta mencapai kesuksesan baik dunia maupun di akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini bisa kita ambil bahwasanya Islam itu bukan hanya sebagai agama biasa, namun juga sebagai jembatan kita menuju surganya Allah. Bagaimana kita bisa memaknai makna Islam di kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana kita akan membahas alasan mengapa sih Islam dijadikan sebagai landasan way of life. Selanjutnya ialah mengapa sih Islam tuh dijadikan sebagai landasan way of life. Berikut beberapa alasan mengapa Islam dijadikan sebagai way of life. Yang pertama, karena Islam itu komprehensif, di mana Islam memberikan pedoman yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk agama, etika, moral, sosial, ekonomi, politik, keluarga, dan budaya. Ajaran Islam memberikan panduan konkret untuk berperilaku sehari-hari dalam berbagai konteks di bidang kehidupan. Selanjutnya yang kedua, kita lihat dari sisi agama dan iman. Bahwasanya Islam adalah agama dan iman yang memengaruhi keyakinan dasar seorang muslim tentang Tuhan, alam semesta, kehidupan setelah mati, dan tugas manusia sebagai hamba Allah. Ini tentunya membentuk dasar dari segala tindakan dan keputusan dalam hidup seorang muslim. Selanjutnya yang ketiga, dari segi ibadah. Islam sangat mengatur ibadah-ibadah rutin seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ibadah merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang muslim dan memengaruhi jadwal dari kegiatan sehari-hari. Yang keempat, dari segi etika dan moral. Islam menekankan etika dan moral tinggi dalam segala hal, seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan kedermawanan, yang semua adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Selanjutnya, dari segi panduan hukum.
Islam memiliki panduan hukum yang mencakup hukum keluarga, hukum ekonomi, termasuk larangan riba, teman-teman semua, dan prinsip-prinsip hukum pidana. Hukum-hukum ini membentuk dasar sistem hukum di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keluarga dan juga hubungan sosial, Islam mengatur hubungan kekeluargaan dengan rinci, mencakup hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak dan antar anggota keluarga. Ini juga mencakup tata cara berinteraksi dengan anggota masyarakat dan tetangga sekitar. Selanjutnya dilihat dari pendidikan dan juga pengetahuan, bahwa Islam mendorong pencarian pengetahuan dan pendidikan sebagai sarana untuk memahami dunia dan memenuhi kewajiban sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Selanjutnya dari keadilan sosial, Islam mendorong keadilan sosial dan perhatian terhadap kaum miskin dan lemah. Zakat sebagai sumbangan amal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya yang kesembilan itu adalah politik dan kepemimpinan. Bagi seluruh umat muslim, Islam mencakup visi politik yang mencari penerapan hukum Islam atau secara syariah dalam sistem pemerintahan. Prinsip kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab juga merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Dan yang terakhir dari segi hubungan internasional, Islam mendorong perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar negara-negara dalam hubungan internasional. Maka dari itu teman-teman semua, dari beberapa alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, melalui semua aspek ini, Islam memberikan panduan yang sangat konkret tentang tata cara hidup yang seimbang, bermakna, dan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan agama. Konsep Islam sebagai way of life mencerminkan bahwa Islam bukan hanya sebagai ajaran ritual semata, tetapi suatu kerangka kerja yang menyelaraskan tindakan dan keputusan sehari-hari dengan prinsip-prinsip agama dan etika Islam. Baik, selanjutnya ialah tentang tujuan dan manfaat agama Islam. Nah teman-teman semua, menurut Bambang, beliau menjelaskan bahwa agama dalam kehidupan seorang individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Maka dari itu secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan nih dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama, tentunya memiliki arti khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Nah, berikut tujuan dari agama Islam. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Islam membimbing manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti ajarannya. Yang kedua, pengembangan spiritualitas. Islam membantu individu untuk mengembangkan aspek spiritual melalui ibadah, meditasi, dan juga refleksi yang memperdalam hubungan mereka dengan Allah sebagai Maha Pencipta. Selanjutnya yang ketiga, kepatuhan terhadap ajaran. Agama Islam mengajarkan ketaatan terhadap ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan ini agar seluruh manusia yang hidup itu sesuai dengan ajaran agama dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang keempat ialah keadilan sosial. Islam mendorong pencapaian keadilan sosial dan perlindungan terhadap kaum miskin dan lemah. Ini mencakup konsep zakat atau sumbangan amal untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Selanjutnya moralitas dan etika. Islam tentunya mengajarkan etika dan moral yang tinggi seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, keadilan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan beretika. Dan selanjutnya yang terakhir ialah keseimbangan dalam hidup. Tentunya Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan dunia. Tujuannya agar individu dapat menjalani kehidupan yang seimbang,
menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia, sebagai keluarga dan individu dengan benar. Selanjutnya ialah manfaat agama Islam. Apa saja manfaat agama Islam? Yang pertama, sebagai panduan moral. Agama Islam memberikan panduan moral yang membantu individu untuk membuat keputusan yang etis dan bermoral dalam hidup mereka. Jadi, agama Islam dijadikan sebagai panduan nih. Ketika seseorang individu ingin mengambil suatu keputusan, jadi mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, dengan moral yang baik, tidak semena-mena dan tidak hanya mementingkan kehendak diri sendiri. Yang kedua, penghiburan dan keterampilan batin. Islam memberikan penghiburan dan ketenangan batin kepada individu yang mengalami kesulitan dan cobaan dalam hidup mereka. Iman dan ibadah bisa menjadi sumber utama ketenangan di dalam saat-saat sulit. Selanjutnya yang ketiga, kehidupan berkeluarga menjadi lebih seimbang. Islam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk hubungan di dalam suatu keluarga dan di masyarakat. Ini tentunya dapat membantu menciptakan kehidupan berkeluarga yang seimbang dan harmonis. Selanjutnya, kesehatan dan kebersihan. Islam mendorong praktek-praktek kebersihan dan menjaga kesehatan, seperti praktek berwudu, bagaimana ritual pembersihan sebelum sholat, dan jangan mengonsumsi makanan yang haram atau makanan yang dilarang, seperti memakan babi atau zat-zat tertentu yang membahayakan tubuh kita, teman-teman semua. Selanjutnya, hubungan sosial yang positif. Ajaran Islam mendorong individu untuk menjalin hubungan sosial yang positif, berkontribusi pada masyarakat dan mempromosikan toleransi dan kedamaian. Selanjutnya, harapan di akhirat. Agama Islam memberikan harapan akan kehidupan abadi di akhirat kepada individu yang beriman dan beramal soleh. Ini memberikan tujuan dan makna dalam hidup mereka. Dan yang terakhir ialah pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahwa Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai sarana untuk memahami alam semesta dan peran manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Teman-teman semua, dari tujuan dan manfaat yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya agama Islam ini memberikan panduan untuk kehidupan yang bermakna, moral, dan beretika, sambil memberikan ketenangan batin dan harapan di akhirat. Manfaat-manfaat dan tujuan dari agama Islam ini mencakup seluruh aspek seperti spiritual, sosial, ekonomi, dan pribadi, dan menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, teman-teman semua, selanjutnya materi yang akan saya bahas ialah pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial sebagai landasan way of life. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kehidupan sosial merupakan salah satu bidang kehidupan mendasar bagi seluruh umat manusia. Bagaimana cara kita berinteraksi dan bercengkrama dengan orang lain. Karena sepatutnya manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Kita tidak bisa memaksakan hidup hanya diri sendiri saja. Tentunya, pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dapat menciptakan kerangka yang etis, moral, dan budaya yang kuat dalam masyarakat Muslim. Agama ini membimbing cara individu dan kelompok dalam berinteraksi, membangun keluarga, mendukung orang-orang yang lemah, berpartisipasi dalam kebijakan publik, dan menjalani hidup yang seimbang. Nah, sebagai landasan way of life, Islam memiliki dampak yang mendalam dalam membentuk identitas dan perilaku sosial dalam masyarakat yang menganutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk pengaruh Islam dalam kehidupan sosial yang akan saya bahas dari beberapa kacamata atau dari beberapa aspek. Yang pertama, dari sisi moralitas dan etika sosial, di mana Islam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam masyarakat. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesetiaan, dan toleransi. Nilai-nilai itu semua yang apabila dikemas itu dapat membentuk dasar perilaku sosial dan interaksi antar individu yang baik.
Selanjutnya yang kedua dari aspek keluarga dan hubungan sosial. Islam menempatkan keluarga sebagai inti dari masyarakat. Ajaran Islam mengatur hubungan dalam keluarga, termasuk antara suami istri, orang tua dan anak, dan antar anggota keluarga lainnya. Ini membentuk dasar untuk keluarga yang harmonis dan berfungsi baik. Selanjutnya, dari aspek perlindungan hak wanita dan anak. Islam tentunya memberikan perhatian khusus kepada hak-hak wanita dan anak-anak. Ini mencakup hak-hak pendidikan, perlindungan, dan perlakuan yang adil bagi wanita dan anak-anak di dalam masyarakat. Di era modernisasi seperti sekarang ini teman-teman semua, banyak sekali kasus yang memang sangat meresahkan khususnya bagi para wanita dan anak-anak. Apalagi kita wanita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun masih saja ada kecurangan yang kerap kali dilakukan, seperti catcalling yang padahal kita pun tidak ingin eh, diperlakukan seperti itu. Namun apabila kita menanamkan ajaran Islam sebagai landasan di hati kita, tentunya kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menghargai orang lain, terkhusus wanita dan anak-anak. Selanjutnya yang keempat ialah pemberdayaan wanita. Islam mendorong partisipasi aktif wanita dalam bermasyarakat. Ajaran ini mengakui peran penting wanita dalam berkontribusi pada perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya dari kaca pendidikan dan pengetahuan, Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai cara untuk memahami alam semesta, mencapai kemajuan, dan menjalankan peran sebagai khalifah atau wakilnya Allah di bumi. Pendidikan dianggap sebagai salah satu tugas utama di dalam Islam. Selanjutnya dari keadilan sosial dan distribusi kekayaan, bahwa Islam mendorong keadilan sosial dan perhatian terhadap kaum miskin dan lemah yang membutuhkan pertolongan kita. Zakat sebagai sumbangan amal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini dan mengurangi ketidaksetaraan dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya dari segi keseimbangan hidup, bahwa Islam menekankan pentingnya pencapaian keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam interaksi antara aspek spiritual dan dunia. Ini tentunya bertujuan untuk menciptakan sebuah pandangan yang seimbang antara sebuah kehidupan dan juga tanggung jawab sosial. Selanjutnya ialah keselamatan dan perlindungan. Ajaran Islam mengatur masalah keselamatan dan perlindungan, termasuk perlindungan harta benda dan jiwa, serta prinsip-prinsip dalam perang yang menekankan perlakuan adil dan berperi kemanusiaan. Selanjutnya pendidikan politik dan kepemimpinan, bahwa Islam memberikan panduan tentang kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Pemimpin diharapkan untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan integritas. Dan yang terakhir ialah kepedulian sosial dan amal. Islam mengajarkan pentingnya kewarganegaraan dan menjalankan kewajiban sosial. Hal ini mencakup kontribusi pada pembangunan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan amal yang kerap kali dilaksanakan. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran dari presentasi saya kali ini. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil teman-teman semua, bahwasanya Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia yang memang perkembangannya cukup pesat, itu tidak hanya sebagai ajaran spiritual saja atau sebagai agama yang hanya angan-angan saja. Namun Islam itu merupakan suatu pedoman, suatu way of life, suatu landasan, suatu pintu gerbang bagi seluruh umat muslim. Yang dimana tentunya Islam memberikan langkah-langkah tuntunan dalam menjalankan hidup, sehingga manusia sebagai umat Islam itu dapat menyelaraskan kehidupannya antara dunia dan juga di akhirat, sehingga tidak berakhir sia-sia teman-teman semua. Dan tentunya Islam ini juga selaras dengan kehidupan kita di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang kehidupan sosial yang menjadi dasar kehidupan manusia.
Islam membimbing bagaimana cara individu dan kelompok berinteraksi, membangun sebuah keluarga yang harmonis, mendukung yang lemah, berpartisipasi dalam kebijakan publik, dan menjalani hidup yang seimbang. Sebagai landasan way of life, Islam memiliki dampak yang mendalam dalam membentuk identitas dan perilaku sosial dalam masyarakat yang menganutnya. Untuk saran yang dapat saya berikan, kita sebagai seorang muslim seharusnya kita taat dan menjadikan agama Islam sebagai way of life dengan benar-benar memahami dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan kehidupan seorang muslim. Kehidupan seorang muslim itu pasti akan terjamin di segala aspek kehidupannya apabila kita taat dan memaknai segala bentuk ajaran agama Islam. Hubungan seorang muslim dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam pun akan tercipta hubungan yang baik. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus benar-benar meyakini dan mengamalkan nilai-nilai keislaman di kehidupan sosial sehari-hari. Nah, teman-teman semua, berakhirlah sudah nih materi presentasi saya yang telah saya sampaikan. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Baik Ibu dan juga teman-teman semua, itulah presentasi yang dapat saya berikan terkait dengan materi peran Islam di kehidupan sosial seorang manusia sebagai landasan way of life. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan, dan mohon maaf untuk video animasinya juga masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan satu pantun nih. Oke, pergi ke Jepang di musim semi, pergi ke Bandung jalan di Braga. Ayo teman-teman, kita jalani silaturahmi, membangun persaudaraan hingga ke surga. Bye semuanya, terima kasih.